Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda sekalian, semoga semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang iman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya mengajak kepada Anda semua kita membaca doa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian selanjutnya siswa dapat menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, menganalisis makna iman kepada hari akhir. Jadi Anda sekalian perlu tahu apa sebenarnya itu hari akhir. Kita kan sudah tahu bahwa iman itu artinya percaya. Selanjutnya, hari akhir itu sebenarnya apa? Ya. Mari kita lihat dulu penjelasan pengertiannya. Menurut bahasa, ini hari akhir biasa disebut hari penghabisan. Jadi menurut bahasa, hari akhir itu disebut hari penghabisan. Ini didasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Artinya dikatakan hari penghabisan karena pada hari itu kehidupan dunia sudah habis. Ada juga mengatakan bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan. Ini suratul Fatihah. Hari pembalasan. Dan bahkan dalam Al-Quran itu hari akhir banyak namanya. Biasa juga disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ya, hari kiamat. Itu menurut bahasa. Kemudian hari akhir menurut istilah, hari hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Jadi yang disebut hari akhir, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi hari satu saat nanti seluruh yang ada di semesta ini akan hancur. Dunia beserta seluruh isinya. Dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah. Perlu saya jelaskan kepada Anda, apa itu sebenarnya yang disebut makhluk. Makhluk itu selain Allah semuanya makhluk. Jadi Allah disebut sebagai Khalik, pencipta.
sementara makhluk itu artinya yang diciptakan. Jadi selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi, matahari, bulan, bintang, air, laut, udara, semuanya itu adalah makhluk. Dikatakan kiamat ketika berakhir kehidupan semua makhluk, maka hancurlah semua. Itu yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Menurut Al-Quran, hari akhir menurut Al-Quran itu dibagi dengan dua. Ada dua menurut Al-Quran. Ada yang disebut kiamat sugra dan ada juga yang disebut kiamat kubra. Nah, ini menurut Al-Quran. Jadi hari kiamat, hari akhir itu ada dua. Hari kiamat sugra dan kiamat kubra. Apa itu kiamat sugra? Kiamat sugra itu berakhirnya kehidupan makhluk secara sendiri-sendiri. Misalnya orang mati, nah itu kiamat sugra. Nah, misalnya gunung meletus, itu kiamat sugra. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan kullu nafsin da'ikatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi pada saat matinya secara pribadi-pribadi sendiri-sendiri, itu disebut kiamat sugra. Nah, adapun kiamat kubra, sugra itu tadi saya ulangi, sugra itu artinya kiamat kecil, sugra artinya kecil. Adapun kiamat kubra artinya kiamat besar, ketika seluruh makhluk bersamaan hancur, mati semua. Itulah yang disebut sebenarnya hari kiamat. Ini kiamat. Kalau tadi ini ya hancur, tapi hanya pribadi-pribadi, tidak bersamaan semua. Kalau pada saat kiamat kubra ini bersamaan, semua manusia mati, gunung-gunung semuanya meletus, air laut tumpah ke darat, langit runtuh, bumi digulung. Itu disebut kiamat kubra. Tapi pada saat terjadinya misalnya gempa bumi, meninggalnya seseorang, kematian dan sebagainya, itu adalah kiamat sugra. Sementara kiamat kubra itu artinya kiamat besar. Dalam Al-Quran itu surah At-Takwir ayat ketiga, idas samsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Ini bintang-bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, dan gunung-gunung dihancurkan. Nah, itu kiamat kubra, kiamat besar. Selanjutnya Nanda, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini kenapa kita meninjau secara ilmu pengetahuan. Apakah sebenarnya itu kiamat? Kalau Al-Quran kan sudah ada jelas, pasti datang hari kiamat nanti. Tapi kita ingin melihat pandangan pengetahuan terkait dengan kiamat ini. Apakah secara ilmu pengetahuan itu memang bisa terjadi kiamat? Nah, karena kalau berita Al-Quran itu kita kan menggunakan iman. Kita hanya menggunakan kacamata iman bahwa akan terjadi kiamat besar itu. Nah, kita melihat bagaimana berita Al-Quran ini apakah sejalan dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Nah, kita mulai dulu dengan menurut ilmu geologi.
Ini menurut ilmu geologi ini, dia mengatakan bahwa memang kemungkinan bisa, bahkan dia mengatakan dunia ini nanti akan hancur. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi. Nah, adanya daya tarik matahari, kita tahu bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ya, beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi. Dan suatu saat itu akan berkurang. Nah, akibatnya karena kurangnya daya tarik itu, bumi bergeser dari matahari sehingga putarannya semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala dan hancur. Jadi bisa saja nanti itu akan pergeseran perputarannya yang menyebabkan semakin cepatnya sehingga bumi bisa hancur. Nah, itu menurut pandangan ilmu geologi. Kemudian selanjutnya menurut ahli fisika ini, matahari itu menurut ilmu fisika mampu menyala selama 50 miliar tahun. Jadi menurut ilmu fisika matahari ini menyala punya batasan waktu walaupun dalam waktu yang lama, sekitar 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Itu menurut ilmu fisika. Kalau suatu saat cahayanya habis, tadi kan punya batasan waktu. Ya, meskipun waktunya lama, kita tidak tahu kapan waktunya itu menurut ilmu fisika, tapi yang jelas akan punya akhir, suatu saat cahaya akan habis. Maka tidak ada lagi angin, awan, hujan tidak turun, gunung bisa meletus dan hancur bumi ini. Jadi menurut pandangan ilmu pengetahuan yang jelasnya, ya, menurut pandangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu geologi, ilmu fisika, bahwa memang suatu saat bumi ini akan hancur nanti. Dia tidak kekal, suatu saat akan hancur. Walaupun dengan berbagai teori, tapi yang jelas intinya di sini ilmu pengetahuan mendukung akan datangnya hari kiamat itu. Cuma tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya, walaupun dalam ilmu fisika dia hanya mengatakan bahwa lamanya matahari bersinar itu 50 miliar tahun. Dan panasnya dengan panas 50 juta derajat Celcius. Kalau habis itu nanti maka itu matahari tidak memancarkan sinar sehingga alam isi bisa mengalami kehancuran. Ya, bisa mengalami kehancuran. Selanjutnya, periode hari akhir. Jadi kita sudah masuk pada hari akhir. Tadi saya ulang kembali, yang disebut hari akhir itu hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Nanda harus tahu bahwa sebenarnya kita manusia itu ada 5 alam yang mesti kita lalui. Yang pertama alam arwah, tempat berkumpulnya nyawa-nyawa manusia. Nyawa ada di situ di alam arwah. Jadi ini sudah kita lalui dulu. Sebelum orang tua kita menikah, maka kita semua berada di alam arwah, Setelah di alam arwah, orang pindah ke alam rahim. Kalau ibunya sudah hamil, umurnya 120 hari, maka ditiupkan ruh, diambillah ruh dari salah satu ruh di alam arwah, ditiupkan masuk ke dalam alam rahim. Itu pada saat janin sudah berumur 4 bulan, 120 hari. Jadi kita sudah pindah dari alam arwah, pindah ke alam rahim. Kemudian dari alam rahim kita masuk keluar dari alam rahim. Setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari di alam rahim, maka kita keluar ke alam dunia. Ke alam dunia ini, sebagaimana yang kita sudah alami sekarang, kita sudah berada pada alam dunia.
alam dunia. Nah, setelah kita hidup di alam dunia ini, kita akan keluar, pindah. Itulah yang disebut sebenarnya mati. Jadi orang mati itu sebenarnya bukan berakhir atau bukan berarti hilang. Sebenarnya hanya pindah alam, sebagaimana perpindahan kita tadi dari alam arwah ke alam rahim. Dari alam rahim keluar dari dunia. Keluar dari dunia itu pindah ke alam barzah, alam kubur. Alam kubur. Nah, itu kita pindah ke alam kubur. Jadi orang mati itu hanya pindah alam. Cuma orang-orang di dunia sudah tidak melihatnya karena dia pindah di alam lain. Dia pindah alam lain. Tapi bukan berarti bahwa kita hilang atau kita sudah tidak ada. Makanya salah besar bagi orang-orang yang bunuh diri itu dengan alasan bahwa dia mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan, menderita dan sebagainya. Dia mau mengakhiri semuanya. Sebenarnya itu bukan akhir, itu hanya perpindahan. Itu perpindahan. Kita pindah ke alam barzah. Alam barzah ini kita menunggu. Karena belum kiamat, belum datang kiamat, yang tentunya kiamat kubra yang dimaksud. Karena belum datangnya kiamat, maka seluruh yang mati itu menunggu di alam barzah. Nanti pada saat kiamat, dunia ini, itu biasa kita dengarkan tiupan trompet pertama, dunia akan hancur. Tiupan kedua, maka yang hidup dibangkitkan kembali dari kuburnya. Semua yang bernyawa mati kemudian dibangkitkan kembali. Pada saat bangkit dari alam kubur, itulah yang disebut dengan yaumul qiyamah, yaumul akhirah, hari akhir. Kita sudah berada pada alam akhirat. Pada saat kita sudah bangkit, sudah hancur, kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Jadi peristiwa, tapi ini periode-periode hari akhir itu. Apa-apa yang kita alami nanti di hari akhir setelah dunia kiamat ini. Ini yang akan saya jelaskan kepada Ananda. Yang pertama ada yang disebut Yaumul Ba'at. Apa itu Yaumul Ba'at? Hari kebangkitan. Tadi saya sudah jelaskan pada saat nanti tiupan trompet yang pertama, seluruh yang hidup mati. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu, hancur, semua alam ini akan hancur. Setelah hancurnya itu semuanya akan mati. Semua makhluk akan mati. Dan sedikit perlu saya sampaikan kepada Ananda semua, ini mengenai kematian seluruh makhluk. Termasuk itu malaikat maut yang mencabut nyawa. Yang mana duluan itu mati antara malaikat pencabut nyawa dengan malaikat peniup sangkakala. Menurut para ulama kita, peniup sangkakala itu isyarat dunia kiamat. Jadi pada saat meniup trompet pertama, maka malaikat mau melaksanakan tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk, termasuk malaikat yang meniup sangkakala itu. Setelah mencabut nyawa semua makhluk, baru malaikat maut mencabut sendiri nyawanya. Jadi semua yang hidup, semua yang bernyawa sudah tercabut nyawanya semua. Itu namanya kiamat. Baru Allah bangkitkan kembali malaikat yang meniup trompet itu untuk meniup kedua kalinya. Sehingga semua yang hidup tadi, semua manusia yang sudah mati tadi akan bangkit kembali, tapi kebangkitan mereka sudah bukan lagi alam barzah, tapi dia sudah masuk pada alam akhirat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu maka dia sudah dibangkitkan dari kuburnya dan masuk pada alam akhirat. Itu yang disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Kemudian Yaumul Hasyr, hari berkumpul.
Nah, setelah dibangkitkan dari kuburnya ini, bangkit dari kuburnya, maka manusia akan digiring pada satu tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar, yaumul hasar, sehingga hari itu disebut hari berkumpul. Biasa juga disebut yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu akan berkumpul semua, akan diadili di padang mahsyar, diadili di padang mahsyar. Disitulah akan diadili semua manusia, diperlihatkan segala yang pernah dilakukan di dunia. Itu akan disaksikan oleh manusia-manusia di padang mahsyar. Semua rekaman malaikat rakib hati akan diputar di situ, diadili manusia. Makanya hari itu adalah hari di mana semua rahasia manusia akan dibuka. Makanya Ananda perlu tahu, ya, salah satu hikmahnya kita beriman kepada hari akhir ini, kita percaya bahwa ada hari berkumpul itu, berhati-hatilah berbuat dosa. Meskipun mungkin di dunia kita tidak tahu, kita tidak diketahui oleh orang, tidak ada yang melihat kita, tapi ingat, rekaman CCTV, video yang dibawa malaikat rakib dan atid itu akan selalu berjalan mengikuti kita dan akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Alangkah malunya kita di hadapan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan menyaksikan segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya itu salah satu hikmah, kita harus yakin, percaya bahwa ada hari kebangkitan dan ada hari berkumpul nanti diadili manusia. Ya, kita berharap nanti pada saat penyerahan, karena ada juga hari nanti diserahkan amal kebaikan kita dikasih oleh malaikat itu catatan amal kebaikan kita, apakah kita menerima dari tangan kanan atau kita menerima dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya ada yaumul hisab, yaumul misan. Hisab itu artinya hari perhitungan, sementara misan itu artinya hari ditimbang. Mungkin Ananda ada yang bertanya-tanya, apa bedanya dihisab dengan misan? Kalau dihisab itu dihitung, kalau ditimbang, ya kita letakkan pada neraca kemudian ditimbang. Kenapa harus dua-duanya? Ini ada perhitungan amal, karena ada nilai pahala dari amal itu, kita hitung pahalanya. Tetapi mungkin ada orang yang jumlah amalnya banyak tapi timbangannya ringan, karena kualitas amal itu berbeda-beda. Ya, kualitas amal berbeda-beda. Ada amal yang mungkin tidak banyak, ringan, tidak susah, tapi sebenarnya timbangannya berat. Contoh, hanya berzikir kepada Allah, ya, tapi timbangannya berat. Ya, saya kasih contoh misalnya, kalau kita menimbang misalnya beras, mungkin jumlahnya banyak 3 karung, ya itu jumlahnya banyak 3 karung beras. Tapi dengan besi yang cuma 1 karung, maka besinya lebih berat. Dan itu yang nanti yang menentukan bukan jumlahnya, tetapi yang menentukan beratnya timbangan amal kita di hari kemudian itu. Misalnya kalau ditimbang kebaikan dengan keburukannya, kebaikannya lebih berat, maka dia termasuk ahlul jannah. Tapi ketika ditimbang keburukannya, lalu timbangan keburukannya lebih berat, maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Cuma satu kabar gembira yang perlu Ananda tahu, bagi kita, keyakinan kita dalam Islam itu, bahwa semua orang yang beriman, yang pernah mengucapkan kalimat syahadat, bersyahadat dengan ikhlas, dengan keyakinan
lalu dia meninggal dengan kalimat itu, maka kata Nabi pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau amalnya kurang, hanya bermodalkan akidah saja, kalau amalnya kurang, bisa saja dia dulu transit di neraka. Ya, dibersihkan dulu baru masuk ke dalam surga. Jadi itu orang beriman mati dengan keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu akhirnya akan masuk ke dalam surga. Nah, ini akan ada yaumul hisab, yaumul misan. Kalau amal kita kurang, maka mungkin kita dibersihkan dulu di dalam neraka, baru akhirnya masuk. Kecuali orang-orang yang memang timbangan amalnya sudah berat, maka dia bisa masuk ke dalam surga tanpa melalui transit di neraka. Oke, kemudian sirat. Nah, setelah yaumul misan itu ada sirat. Apa itu sirat? Sirat itu artinya titian. Ada ya kabar berita yang sering kita dengarkan bahwa sirat itu sangat kecil, tempat meniti setiap orang. Bahkan ada yang mengatakan besarnya itu seperti rambut yang dibelah 7. Ya, mungkin kita yang dibentangkan di atas neraka. Ya, bagi orang yang melewati sirat ini selamat di situ, berarti dia selamat dari neraka, akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang durhaka, yang banyak, yang tidak punya iman, ataukah mereka yang banyak dosanya, mungkin ada yang sementara mau meniti langsung jatuh. Ada juga di pertengahan, ada juga sudah mau sampai dia jatuh. Itu tergantung dari amal kebaikannya. Nah, itu di siratal mustaqim nanti. Nah, kemudian yaumul jasa. Ini yaumul jasa ini tadi, yaumul jasa itu hari pembalasan. Pembalasan. Apakah dia akan masuk ke dalam surga atau dia akan masuk ke dalam neraka. Itu yang disebut yaumul jasa. Hari pembalasan. Tapi hari pembalasan ini nanti apakah dia masuk ke surga atau neraka tentu sudah tergambar nanti, mulai dari alam kuburnya, hari berbangkitnya memang sudah susah, yaumul hasr, yaumul hisab, siratnya itu sudah. Yang jelas bahwa hanya 2 tempat yang menunggu nanti, apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka. Bagi yang bagus amalnya, imannya bagus, dia langsung selamat masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Adapun yang banyak dosanya tapi orang beriman, orang Islam, mungkin dia transit di dalam neraka sesuai dengan dosa-dosanya, baru dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang tidak beriman, maka dia akan kekal di dalam neraka. Begitulah kira-kira gambaran iman kepada hari akhir ini. Jadi kita harus percaya Nanda bahwa hari akhir itu akan datang. Ini informasi yang ada dalam Al-Quran. Kita harus mengimani adanya hari akhir. Orang yang tidak percaya pada adanya hari akhir berarti dikatakan bukan orang beriman, karena itu termasuk rukun iman. Jadi tidak beriman. Bahkan secara ilmu pengetahuan pun mengakui bahwa akan berakhir. Tapi bukan hanya, kalau kita sebagai orang Islam, orang beriman, bukan hanya berakhir hancurnya saja, tapi kita percaya bahwa ada kehidupan setelah hari akhir itu. Sebagaimana tahapan-tahapan tadi, bahwa ada yaumul ba'at, ada yaumul hasr, yaumul hisab, yaumul misan, ada sirat, bahkan ada yaumul jasa, kita akan dimasukkan ke dalam surga, dan juga kita akan dimasukkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang berdosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.